itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau NU nggak bisa kamu ngalahin Nahdliyin. Nahdliyin itu nggak peduli ketuanya siapa, dan dia nggak tahu juga ketuanya itu Said Agil apa Hasyim Muzadi, nggak peduli. Pokoknya wiridan, selawatan, nyambut gawe. Ya, gitu kan? Ya kadang-kadang membuat tua-tua titik. Kalau Islam Madura itu mabuk ya mabuk, tapi kalau Nabi Muhammad dihina jarok, kan gitu. Itu Madura, kan gitu. Jadi ini umat Islam Indonesia ini tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia. Sekarang semua intel-intel dan pekerja-pekerja dari Cina, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika kumpul di Jakarta untuk otot-ototan, untuk bergelut, rebutan untuk bikin kartel yang berpusat di Jawa dan Papua. Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah bisa hidup, tidak bahagia bisa bahagia, menderita bisa tertawa. Duit 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 cukup, 25.000 ya dicukup-cukupkan. Nah, rakyat Indonesia. Jadi saya tidak pesimis terhadap Indonesia, dan aku tidak akan marah kepada pihak manapun di Indonesia. Aku appreciate kepada mereka. Aku akan jaga perdamaian, aku akan jaga keseimbangan. Jadi yang penting Bu, sampai hidup dengan keseimbangan, mikirnya seimbang, melihatnya seimbang, adil lah pokoknya. Udah lakukan keadilan, tidak usah mikirin Indonesia, tenang aja. Iya, jangan wae lah, itu ribut dewe arek-arek iku. Aja melok telolet sampean. Telolet itu menjadi viral sedunia, itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir. Dulu 10 tahun yang lalu kalau ada orang lambat mikirnya disebut tulalit. Betul ya? Ya. Nek tell me loh, nek ditelepon gak nyambung berarti tulalit gitu ya. Nah, sekarang tulalit sama tolelet bedanya apa? Telolet. Bedanya apa tulalit sama telolet? Sama toh. Allah sedang menunjukkan kepada Anda manusia seluruh dunia, termasuk pemerintahan, termasuk Amerika yang bingung antara Trump dengan Hillary. Bingung. Menurut Anda, Trump itu dukung Ahok apa anti Ahok? Saya ini jajal kalau Anda punya keseimbangan berpikir. Ayo coba. Ayo kira-kira menurut Anda, yang dukung Ahok itu Hillary apa Trump? Yang dukung Ahok? Benar? 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 Ya tak kasih tahu ya. Kalau melihat konsep-konsepnya Hillary, dia dukung Ahok, dia pro LGBT, dia pro pluralisme sekarang. Kalau Trump urusannya dagang, Ahok tidak akan didukung. Ini ganggu umat Islam ini. Indonesia harus stabil supaya produk Amerika beres di Indonesia. Untuk stabil umat Islam jangan diganggu, harus mimpin Indonesia. Itu Trump. Ayo biar. Menurut saya. Loh, kalau Anda pengen tahu Trump benar ya telepon dewe. Kan saya cuma analisis. Jadi hidup itu begitu luasnya, begitu kayanya, probabilitasnya tidak terbatas gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan sampai Anda usah mikir itu, pokoknya be a good woman, be a good human being, be in balance all the time in whatever thing. Ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nama saya Dian, saya dari Nijmegen. Saya sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun. Terus saya sering lihat di YouTube tentang keadaan Jakarta, Indonesia. Terus saya cuma mau tanya, apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu? Itu yang ditakutin. Makasih. Oke. Saya jawab muter ya dari yang sudah cukup ya Bu ya. Gini, kalau Anda mendengar sesuatu itu jangan, yang ngomong jangan merasa bahwa itu pasti benar. Saya
saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar, ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa setanya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, tidak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, tidak apa-apa. Asal Anda kayak PT berkokok itu tidak usah bilang dia berkokok gitu. Gitu ya. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam, itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kalau gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, gini, ini cara berpikir nyun sewu kalau agak berat sedikit. Menurut sampean Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini atau gini, tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Nah, ini masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Karena semua itu taat kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardh. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul nggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah, ya. Ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya, tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul nggak? Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok belum? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampean kan tinggal ngecapi, ngelek wis. Nanti yang bagi protein, kalori, siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampean sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, itu mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam,
ya seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Betul enggak? Nomor dua, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sampai matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu? Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangannya gitu Bu ya. Nah jadi ini sebelum jawab yang Mbak yang kesulitan pakai hijab tadi ya. Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaian. Masuk jilbab, pandangannya bisa melebur ini. Terus entek sudah pakaian. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampean tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu. Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter tetanggamu ngomong itu hijab itu gini tiap hari marah. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampean dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa. Bertengkar nggak tiap hari kita? Bertengkar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau Mbak Ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira bertengkar nggak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah semau-maumu tapi jangan berlebihan. Itu. Makan nasi baik tapi nak 5 piring ya ojo. Kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang, makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu Bu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? Bukannya Ibu yang terakhir. Islam. Ya, jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya, Islam itu menurut Anda software apa hardware? Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam yang monggo, asal Islam bener software-nya. Mau tidak negara Islam ya tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolong orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwajan. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya, Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya itu berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya, sholat 5 waktu, kan gitu. Itu nagih pajak aja. Jadi kalau sampai sholat hitung-hitung itu bayar pajak, dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampai cuma ditagih setengah jam kok. Kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin menjadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin menjadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya. Kalau Anda petani, manusia,
entah petani, entah pedagang atau siapapun, itu suaminya alam, istrinya adalah alam. Petani itu suami, sawah itu istri, dicangkuli, ditanami, berbuah, bener nggak? Persis toh? Suami mencangkuli istrinya, ya, ditanami, trot, ya, tumbuh, bener nggak Bu? Jadi manusia dan alam itu suami istri, pemerintah dan rakyat itu suami istri, Allah dan hambanya suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Jelas ya Bu ya? Jadi menurut saya tidak usah ada kekhawatiran negara Islam atau bukan. Buktinya negara-negara Islam juga tidak Islami. Terus Anda bingung, ini Jerman, ini Belanda, katanya negara kafir tapi hukumnya Islami. Rakyatnya disantuni, tidak ada orang nganggur di sini. Itu lebih Islam daripada negara Islam gitu toh? Gitu ya. Dan Anda jadi minder sebagai orang Islam. Ya itu namanya Islam. Itu tadi namanya Islam, karena meski Islam itu tidak terletak di luar dirimu, Islam terletak di dalam dirimu. Begitu engkau taat kepada keharusan dirimu, engkau menjadi Muslim, kan begitu. Kencing itu boleh ditolak enggak? Kalau kamu menolak kencing, kamu kafir kepada Allah tentang kencing, benar enggak? Hukum alam, misalnya meludah jangan ke atas. Kalau nyoba coba aja. Coba. Karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas. Kan begitu. Itu berarti taat kepada Allah. Selama Anda masih mandi berarti Anda Muslim di bidang kebersihan. Betul nggak? Jadi Islam itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan pendaftarannya. Kalau Islam itu cuma mengucapkan syahadat, ya kata Gus Dur tadi, ya kafir gak apa-apa, nggak mau syahadat itu harus Muslim. Kan begitu. Jadi Bu, Anda tidak usah khawatir mengenai itu. Upama jadi negara Islam pun ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah bukan namanya apa, perilaku substansialnya Islam apa tidak, kan begitu. Kanada Islam banget, Selandia Baru Islam banget, Belanda banyak hal Islam, kan begitu. Kecuali kepada Belgia selalu mengejek-ngejek. Jadi kalau orang Belanda naik nali sepatu kan gini, kalau orang Belgia kakinya naik tapi ditali di sini kan. Orang Belanda sukanya ngejek orang Belgia. Orang Belgia itu kalau masang lampu, kata orang Belanda, pakai meja, satu berdiri di atas meja, 4 orang pegang kakinya masing-masing. Dan untuk muter lampunya, mejanya yang diputar. Itu cara orang Belanda mengejek. Ya mudah-mudahan itu bukan dosa, itu sama dengan orang Madura diejek oleh orang Jawa kan gitu kan. Biasa, orang Madura juga mengejek yang lainnya. Kita hidup ini memang kalau tidak ada ejek mengejek ya tidak asik juga. Menurut saya pun tidak usah dikhawatirkan, itu kekhawatiran kelas menengah, kekhawatiran kaum intelektual, kekhawatiran kaum politisi. Oh mereka juga senang kalau Islam radikal kok, sehingga dia bisa menghancurkan, dia menjelek-jelekan Islam kok. Mereka membangun orang yang namanya Abu Bakar Ba'asyir, membangun yang namanya ISIS, sudah jelas Hillary Clinton mengakui itu bikinan Amerika. Mereka itu senang kalau Islam jelek, kalau Islam itu miskin, kalau Islam itu jorok, kalau Islam itu radikal. Mereka senang. Kewajiban kita sederhana, tidak. Saya a'izzah, saya jawab yang pertama. Saya a'izzah kepada orang kafir. Saya bersikap tegas. Ya tegas, bukan keras. Tegas itu kan tidak harus, ya harus gitu kan, itu namanya keras. Kalau tegas itu misalnya gini, saya ditantang perang, tantang gelut, oh panik, oh gelut, dengan kalau di Jawa kan gitu, panik waktu nantang tuh ya, gitu kan. Nah saya kalau ditantang begitu, saya datangi dia, saya rangkul, saya bisiki, Mas boleh naik dengan kalau aku mesti kalah ya, pertimbangannya bonjrot rayumu melayu sakit melayu habis melayu Mas. Jadi saya bersikap tegas tapi tidak keras, gitu ya Mas ya. Nah rumusnya di Al-Maidah 54 tadi, a'izzatun alal kafir. Nah izzah itu dari kata aziz.
Aziz itu dari sifat Allah. Jadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangkan kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir, gitu ya. Meskipun kafir itu juga jangan salah paham toh Bu. Kafir itu nggak ada kafir ijen, itu nggak ada. Kafir itu ada 6 macam, ada kafir akhlak, ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. Kafir itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu pun tadi kan saya sudah bilang di sesi pertama, saya kafir kepada iblis, tapi saya muslim kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau Anda disebut kafir, iya saya kafir. Misalnya saya nyebut sampean kok kafir Pak, sampean bilang iya saya kafir nang sampean, loh gitu. Kan gitu. Kafir kepada sampean, tapi saya tidak kafir kepada Allah. Jadi kafir itu ada objeknya, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga muslim. Anta tuslimu ilaman, Anda berpasrah kepada siapa? Kalau Anta tuslimu ilal iblis, ya Anda kafir kepada Allah. Jadi kan hidup itu berangkai, tidak bisa hidung berdiri sendiri. Hidung harus di sini Bu, miring 1 cm lucu. Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, kan begitu. Tidak bisa ngomong hidung, tidak bisa. Jadi tidak bisa negara Islam sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgia, apakah perlu itu partai Islam? Tidak ada urusan partai Islam atau partai non Islam, tapi perilakunya Islam apa tidak, kan begitu aja. Betul nggak? Betul. Sekarang saya tanya, Abu Thalib pamannya Nabi Muslim apa bukan? Bukan. Bukan ya. Tapi selama beliau hidup nolongin Muhammad nggak? Nolongin Muhammad. Bagaimana sampai tahu dia bukan Muslim? Bagaimana sampai tahu dia tidak bersyahadat? Emang kalau syahadat laporan sama Anda? Emang syahadat harus diumumkan di Facebook? Bagaimana kalau dia diam-diam bersyahadat? Itulah sebabnya maka dia selalu melindungi Muhammad. Bagaimana kalau gimana sih syahadat harus bilang-bilang? Kalau syahadat dalam hati sah nggak? Sah. Nah, bagaimana Anda tahu hatinya Abu Thalib? Kalau saya tidak bisa memastikan Abu Thalib bersyahadat atau tidak, posisi saya adalah berhusnudzon dan mendoakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah SWT. Cuman itu toh hidup itu, untuk apa nuduh-nuduh? Sampai nanti punya anak, puasa apa tidak bisa ngerti anaknya puasa apa tidak. Emangnya kamu kuntit ke dapur set, kan tidak bisa 12 jam kita menguntut anak kita, tidak bisa. Nanti suamimu pergi ke kantor puasa apa tidak, bagaimana caranya Anda tahu? Bagaimana cara Anda tahu? CCTV digawain? Tidak bisa Bu. Makanya kita butuh iman dalam hidup, tidak hanya kepada Allah, kepada suami pun butuh kepercayaan. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kita tembus dengan iman. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak mungkin mengerti Allah, maka kita mengimaninya. Kalau kita mengerti Allah, untuk apa beriman? Kita makan nasi karena jelas ini nasi. Kalau ternyata tidak jelas ini nasi, terus harus makan, ya jalannya cuma iman. Udah bismillah, saya yakin ini nasi, gitu kan. Kan begitu kan? Jadi iman itu dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya Bapak, yang disebut agama Islam itu kan ini, nyun sewu ya. Kalau orang Jawa tahu beluluk ya, terus cengkir, terus berkembang menjadi tegak, sempurna menjadi apa? Saya tanya, ini 4 apa 1? Satu. Jadi Qurannya itu kelapa, sudah ada konstruksinya, sudah ada pilah-pilahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada santannya, ada segala macam. Itu Islam, sudah konstruksional, sudah punya bunyan dan tasrif, sudah ada bangunannya yang detail di Islam. Sebelumnya dia masih tegak, belum bisa diparut. Itu namanya Injil. Sebelum jadi Injil dia apa?
Zabur itu masih cengkir, guru bisa diapa-apaan. Sebelumnya beluluk, yang Nabi Musa dapat itu beluluk. Ya. Nah sekarang ada agama beluluk, ada agama cengkir, ada agama tegang, ada agama kelapa. Kalau semua itu satu sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong gini kan kasihan orang Kristen. Misalnya kita tahu walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tetapi amilatahum, tidak akan pernah rela itu orang Yahudi dan Nasoro itu kepada orang Islam sebelum engkau mengikuti milah mereka atau ajaran mereka. Ini bekal untuk kesadaran kita, jangan diomongin. Jangan terus ketemu orang yang lah kamu dah, ya kamu, masa gitu. Ketemu orang Kristen, alah jangan usah pura-pura, lu kan nggak pernah itu sama gue. Jangan, itu namanya keras Pak, nggak boleh keras. Kita harus aizah, tidak tegaan pada orang lain. Kalau Anda melihat orang korupsi, itu Anda harus kasihan sama yang korupsi, yang koruptornya. Barangnya masalah ringan, nomor 2. Uang yang dicuri itu nomor 2. Kita bukan kaum materialistik. Yang kita pertimbangkan adalah manusia, hamba Allah, sudah sekolah, sudah gede, kok nyolong, kan begitu. Itu kita sedih, itu namanya aizah. Begitu juga Anda kepada teman Kristen, kepada teman Buddha, kepada teman Hindu, Anda tidak tega. Maka jangan diomongin. Jangan diomongin, maka tidak perlu ada dialog antara agama. Kasihan dong kalau Anda omongin. Masa ada orang pincang, Anda cang dicang. Ya tidak boleh tuh Pak. Kan tidak boleh tuh Pak. Ono apa? Belong, nek jauh-jauh belong kan dilong gitu. Itu namanya keras kalau itu. Memukul itu kalah keras dibanding meludahi. Kalau Anda bilang orang cacat dengan memanggil dia cacat, berarti Anda menghina dia, dan itu kekerasan yang lebih tinggi daripada memukul, kan begitu. Maka kita tidak boleh keras pada mereka, tegas dan bersiasat, waspada. Kalau mereka tidak pernah rela, kita tahu. Kita tetap baik, saya tetap baik sama Romo Van Dongen di Delft sini. Itu sahabat saya, di rumahnya itu ada semua simbol agama. Kalau Anda masuk ke rumahnya Romo Van Dongen, Father Van Dongen, ya itu ada assalamualaikum, jeruning kok ono patung Buddha, jeruning ono apa macam-macam kabeh. Ku nek dipotret di Facebook di Indonesia diserbu karo FPI. Romo Van Dongen. Nah ya, itu sahabat saya sejak zaman dulu, udah 30 tahun yang lalu saya sering ke Delft, ke rumah dia, dan saya sering tidur di rumah dia. Orangnya sangat baik. Cuman dia nggak ngerti Quran, nggak ngerti Islam juga. Tapi mudah-mudahan kebaikannya sebagai manusia diterima oleh Allah. Loh, Anda jangan atur-atur Allah loh. Terserah Allah loh, mau terima apa enggak loh. Enakmu dewi lah, kan ponakane tanya oh. Iya Pak. Allah mengampuni seorang pelacur hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing. Benar nggak? Dan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jadi sekarang ibu-ibu tahu caranya masuk surga. Jadilah pelacur, carilah anjing, kasih dia minum. Nah, jadi jangan jadi rumus objektif. Ambil pelajarannya, ambil kemuliaannya, jangan jadi rumus objektif. Kelemahan orang modern ini selalu objektif. Tidak ada yang objektif. Semua itu terserah Allah. Allah itu harus adil apa tidak? Harus. Allah harus adil. Atas dasar apa Allah harus adil? Terserah Allah, dia punya saham atas seluruh kehidupan 100%. Tidak ada kewajiban apapun pada Allah. Kata adil sakarku, gak adil sakarku, kata lapo kata Allah, kan begitu. Tapi saya tanya, Allah adil nggak Bu? Maka kalau Allah adil, jangan dipikir karena Allah punya kewajiban untuk adil kepadamu. Allah adil kepadamu karena Allah mencintaimu. Karena cinta, maka rangsanglah, rayulah Allah supaya mencintaimu dengan cara engkau mencintainya terus menerus. Maka seluruh rumus-rumus yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. Karena Allah berhak atas apa saja. Nanti ada yang mengatakan, kok tega itu Allah membuat gempa bumi,
mati beratus-ratus. Loh jamannya gempa bumi iki loh, nek aku dadi Allah ndelok cangkemmu rewel gitu. Ki bumi tak jupuk. Mau apa? Boleh enggak? Boleh, terserah Allah. Jadi aku sama Allah tuh nggak usah rewel. Dia sahamnya 100%. Dia yang bikin engkau bangun dari tidur, betul nggak? Dia yang membuka engkau bisa merasakan akan kencing. Bayangin kalau itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi rasa mau kencing, kebelet ngoyo itu sama Allah dihilangin, sarafnya dipedot. Jadi pas pidato tuh. Ya apa sampai? Jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jadi menurut Anda tidak usah khawatir, nikmatilah Islam. Indonesia tidak usah engkau pikir, Indonesia itu sudah ada yang ngurus, tenang aja. Para wali, para sesepuh, para syaikona rapat terus menerus, dan jangan khawatir, tidak ada yang bisa menjajah Indonesia. Mereka akan kena bumerang kalau berani-berani menjajah Indonesia. Saya bisa punya banyak sekali argumentasi. Ada 4 lapis. 1, pemerintah, gampang ngatur pemerintah. Nomor 2, ormas-ormas, gampang ngatur ormas. NU tinggal dikasih rumah sakit, selesai masalah. Muhammadiyah semua gampang. Nomor 3, umat Islam dan rakyat. 65 itu terjadi karena Bung Karno tidak setuju kepada pelepasan Freeport kepada Amerika. Jadi Bung Karno sepakat sama John F. Kennedy bahwa Papua itu tidak akan diutik-utik, dan Amerika setuju kepada penggabungan Irian Jaya ke Republik Indonesia. Dan ini tidak disetujui diam-diam oleh jaringan intelijen Amerika yang mengatur dunia. Si Dulles, mantan direktur CIA, itu sudah punya rencana panjang untuk mengkooptasi kekayaan-kekayaan di seluruh dunia, termasuk Papua, untuk menjadi bagian dari penjarahan mereka dengan alasan-alasan budi pekerti yang luar biasa, bahwa mereka mengamankan dunia, memagari kepastian bahwa di sebuah negara itu demokrasi harus ditegakkan dan seterusnya. Nah, karena Kennedy orang baik, Kennedy orang yang benar-benar seorang demokratis, Kennedy orang yang tidak punya naluri untuk rakus terhadap kebesaran Amerika, heroisme Amerika, maka Kennedy dicintai rakyat, tapi pada saat yang sama dia dibenci oleh para stakeholders dari kepolisian dunia. Maka akhirnya Kennedy ditembak di Dallas. Nah, ketika Kennedy ditembak di Dallas, langsung Anda tahu dalam waktu tidak sampai 1 jam, 4 menit dari ditembaknya Kennedy, begitu dipastikan mati, langsung Johnson, siapa? Berang jenenge berang. Lyndon B. Johnson, kan gurung air kan? Bukan jadi gurung lahir kan? Itu tahun sudah 4. Aku gurung kepeduk ibumu barang. Kemudian Sabrang belum Sabrang masih di planet mana gitu. Jadi 4 menit sesudah Kennedy ditembak di Dallas, dan sampai hari ini Amerika tidak sanggup untuk membuka, ya, artinya disharmoni kekuatan-kekuatan politik di elite Amerika juga belum sampai pada pintu di mana pembunuh Kennedy itu boleh dibuka. Ya. Jadi 4 menit setelah Kennedy ditembak, maka wakil presiden Amerika yaitu Lyndon B. Johnson langsung dilantik di atas pesawat pada waktu itu. Menurut ceritanya, aku pas apen-apen menyamar jadi sumber dulu. Oh, dilantik ya, salah. Nah, begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, maka seluruhnya berubah. Seluruhnya berubah. Itulah sebabnya, waktu itu Bung Karno belum mati. Langsung Bung Karno juga switch, tidak lagi berpihak kepada, tidak lagi mengandalkan Amerika karena Kennedy dibunuh. Maka Bung Karno kemudian membuat reorientasi
koalisi politiknya secara internasional. Bung Karno bikin Game of the New Emerging Forces, Bung Karno membuat konferensi Asia Afrika, Bung Karno kemudian berpihak atau mulai teleponan sama Khrushchev, Presiden Uni Soviet pada waktu itu sebelum pecah menjadi Rusia, Ukraina dan lain sebagainya. Kemudian artinya Bung Karno dari kanan ke kiri. Padahal sesungguhnya Bung Karno sama Kennedy tidak kanan tidak kiri aslinya. Tapi karena polarisasi yang ada itu kanan kiri, maka fenomena ketiga ini dibunuh. Nah maka Bung Karno akhirnya ya sudah ke kiri kan, maka dia ke kiri sekarang gitu. Nah sejak Bung Karno ke kiri itu dimulailah semua infiltrasi penghancuran Indonesia. Disitulah Freeport mulai di MOU kan dan lain sebagainya. Jadi asumsi itu benar kalau menyangkut peristiwa Freeport ya. Nah nanti masalah lain bahwa nanti ada pertanyaan ki Freeport ini enaknya dijarno tak direbut kan gitu. Saya tidak dalam posisi atau keadaan psikologis untuk menjawab hal-hal seperti itu karena reposisi itu yang dimaksud reposisi budi pekerti atau bagian dari akhlak menurut Muzamil itu pada siapa maksudnya? Karena itu ditujukan namanya disebut pertanyaan Pak Muzamil, biar dijawab langsung aja lah. Ya, jadi saya ulang pertanyaannya. Singkok karep noiku, nek repot misalnya ono truk rada peyok pagere terus mari ngono direposisi pager sing peyok itu lak di truk kan. Nah sekarang reposisi moral itu yang Anda maksud itu di siapa? Bangsa Indonesia, pejabat, pemerintah, donang di awakmu kan? Nah di awakmu, kalau itu terjadi yang Anda maksud reposisi itu adalah pada orang yang kita gaji ngurusi Indonesia atau bangsa Indonesia secara keseluruhan atau pada Anda reposisi itu bukan pada siapa gitu maksud saya yang dimaksud. Ini yang wajib menjawab, yang membuat tema. Kalaupun saya menjawab, hukumnya sunnah. Rio mungkin bisa diantarkan setelah Mas Rio. Jadi kami dan teman-teman mengusulkan melakukan reposisi budi pekerti itu pada diri kita masing-masing. Loh, kalau pada diri Anda apa perlu reposisi? Apa Anda mengalami disposisi? Jadi kita melihat bahwa budi pekerti yang ada itu belum benar-benar kita terapkan di perilaku kita. Jadi kita itu siapa? Sing jelas. Jadi kene ojo gede, ojo cilik pas ae. Kita itu maksudnya arek Bambang Wetan, Tak Karwo, Tak Jokowi, Tak Sopo maksudnya. Kita itu siapa? Nah kita gak jelas kan? Pada diri saya sendiri dan loh, kalau Anda ada masalah apa? Anda tidak perlu reposisi itu karena Anda tidak pernah nolong, tidak pernah. Kami melihat bahwa budi pekerti ini di masyarakat sendiri. Siapa maksudmu sih dodol-dodol di pinggir jalan? Salah apa deh? Masyarakat salah apa? Masalah ini masyarakat itu anaknya kan direpoti itu. Terus gaya negara malah nyentekno duit. Terus gaya pemerintah malah nyolong duit. Kok rakyat ketika reposisi moralnya rakyat salah apa moralnya? Sing tegas. Nek pada Bambang Wetan lho, nek awakmu jek perlu reposisi akhlak, lha apa dadi wong Bambang Wetan?
yang perlu kita reposisi adalah orang yang menurut Sabrang itu nggak ngerti bedanya garis dengan pagar, gitu kan? Berarti wedus, ada Sabrang. Dan wedus saja ikut reposisi, dia dibelai atau dinteni mata. Tapi yang jelas, kalau pada bank-bank wetan nggak perlu reposisi, nggak ada masalah. Anda adalah orang-orang yang diamanati Tuhan untuk pada saatnya nanti Anda yang pegang negara ini. Karena Anda orang yang terpilih, sehingga Anda punya kemampuan untuk memilih dirimu sendiri. Dan tidak ada orang yang tidak terpilih kalau mau datang ke bank-bank wetan tidak dapat apa-apa, tidak ada janji apa-apa, ya toh? Tidak dapat laba apa-apa, tapi Anda mau berjajal di sini sampai esok. Itu hanya ada dua kemungkinan. Orang yang dipilih oleh Allah memiliki nurani yang sejati, tidak perlu reposisi apa-apa, memiliki akhlak di dalam dirimu, memiliki akal sehat di kepalamu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bang gendeng. Itulah apa menang-menang logo kayak ini. Wayai kelon. Ya. Jadi reposisi itu penting untuk mengingat-ingat saja. Tapi kalau untuk aplikasi sing di truk sing di nek wedhus apa tidak posisi yang harus wedhus. Kan gitu. Ayo sing di Mas. Sing sampe nek diri Anda sendiri mau aku reposisi. Wong wis bener-bener tak owah temen sampean tuh. Jadi alurnya dari ini bahwa Indonesia bagian dari Ma'iyah, dan kita melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan di Indonesia adalah memetakan apa yang bisa diperbaiki oleh Indonesia. Dan salah satu dari itu adalah bahwa kita melihat budi pekerti ini sudah semakin jarang di. Itu jelas, sudah jelas. Yang tidak memprimerkan budi pekerti adalah orang-orang yang kira-kira merupakan potensi pertama dari yang harus mengalami reposisi itu. Perkara yang melakukan reposisi Anda atau siapa nanti dulu. Tapi pokoknya kita identifikasi yang mana yang kira-kira akan memerlukan tindakan reposisi. Nah, jadi sekarang pemetaannya bagaimana Pak Suko? Sosiologinya, pemetaannya itu apa? Rakyat. Kategori rakyat itu apa? Apakah dia yang rendah pendidikannya? Jadi kalau urusan pendidikan, kira-kira semakin tinggi pendidikan modernnya, semakin dia mengalami disposisi moral. Karena dalam sejarah Indonesia, rusaknya Indonesia itu ketika jumlah sarjana-sarjana modern dan sekolah-sekolah lebih banyak. Nek sing ngurusi wong desa-desa ngono ya gak nemen-nemen lah kata ngono ya Mas. Tapi saya harus memastikan bahwa Anda semua ini sama sekali tidak memerlukan reposisi moral. Anda kesini karena Anda punya moral yang tinggi. Yang ngono. Dan saya sekarang sudah yakin, upama awakmu dadi pejabat, itu tingkat resistensi Anda untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak melakukan pelanggaran moral dan lain sebagainya itu tinggi. Wong kan wis tau gendeng kaya ngene, wis tau ngrasakno urip nikmat luar biasa, gembira luar biasa dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus ya, konsisten, stimulan, ajak ya, continue. Anda mengalami kepercayaan yang seperti itu dan Anda bisa bergembira karena itu. Jadi uang belum tentu sanggup menggembirakan Anda sebagaimana Anda bergembira setiap pengawetan. Betul. Joji agak sing ragu ya, tapi pas gak jujur temen jojo teman-teman ya. Masih gembira di pengawetan tapi nanya utang joji sep ini ya. Tapi jadi ya apa ya Mas? Pemetaan ini Mas Hugo, pemetaan ini apa? Sosiologinya ini berdasarkan tingkat ekonomi atau berdasarkan tingkat pendidikan atau berdasarkan pembelajaran agama atau apa? Indikator utama dari kelompok atau level atau segmen yang kira-kira
paling indikatif untuk mengalami reposisi? Ya, kalau tadi berkaitan juga pertanyaannya tentang demokrasi, maka saya melihat bahwa reposisi yang dapat adalah para pengambil kebijakan, kan? Para pengambil kebijakan, di mana kemudian rakyat yang sudah mempercayai mereka, ternyata mereka tidak bermoral. Mereka membuat pasal-pasal yang berat yang mengendalikan rakyat, yang buat kebijakan yang tidak berpihak pada orang-orang yang seharusnya. Sip. Jadi sekarang gini, ini tadi kan kita sedang melakukan verifikasi yang kira-kira memerlukan reposisi itu yang mana. Ya. Maka kita pemetaannya ada dari view pendidikan, ada dari view level sosial dan ekonomi, atau apapun metodologi yang lain. Ini saya bicara sebagai dosen ya. Jadi bahasa saya bahasa menunggu itu ya. Karena saya anggap Anda sudah masuk universitas terbuka ini cukup lama gitu ya. Jadi kita tidak peduli sekarang, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, tidak peduli level ekonominya, tidak peduli rendah tingginya kependidikan dia. Yang kita ambil adalah bahwa yang kita temukan menurut Mas Suko adalah stakeholders, para pengambil keputusan. Nah, sekarang dari para pengambil keputusan ini pada tingkat keputusan yang pokok, lokal, regional, yang pokok artinya yang nasional, yang akan harus diterapkan secara nasional, ataukah pengambil keputusan pada tingkat di bawahnya, Mas Suko? Kalau lihat yang dibahas teman-teman pada tingkat yang pusat tadi, di mana kita ada kegaduhan, saya boleh menyebut misalnya terjadi perkara Papa kirimi aku saham, itu kan menjadi persoalan yang mereka kacau. Ini kita negeri yang menurut Mas Arya tadi kan negeri yang kaya raya, tetapi kita miskin sebagai akibat perilaku moral para pengambil kebijakan di pusat. Oke. Sekarang gini Mas, sekarang mari kita lihat akselerasi dari pengambilan keputusan selama katakanlah 2 era 3 era yang kita harus tahu sejak kapan iki bocor iki dadi jebol. Jadi ibarat banjir itu mari nek nerembus baru prol itu sejak kapan? 65. Benar. Oke, salah satu asumsinya. Iki anu ya, ini seminar pasca penelitian ya untuk meneliti metodologi ini. Oke, 65. Jadi berarti eranya berdasarkan era-era apa namanya gerbang-gerbang perubahan pada sejarah Indonesia. Oke. Asumsi yang lain 65. 98, ini kalau kita pakai skala waktu. Sekarang kalau kita pakai peristiwa stakeholding, peristiwa perubahan-perubahan undang-undang, peristiwa perubahan prinsip-prinsip bernegara, itu kan tidak tergantung waktu, tapi tergantung momentum apa, mulai apa ini jebolnya ini. Baik jebol dalam arti konstitusi maupun jebol dalam arti cara berpikir terhadap konstitusi. Menurut kita lagi, ini aku sebagai promotor dan pembimbing, pembimbing calon-calon doktor, tak takoni kok. Misalnya gini Pak Suko, kalau 65 itu terjadi karena Bung Karno tidak setuju kepada pelepasan Freeport kepada Amerika. Jadi Bung Karno sepakat sama John F. Kennedy bahwa Papua itu tidak akan diutik-utik, dan Amerika setuju kepada penggabungan Irian Jaya ke Republik Indonesia. Dan ini tidak disetujui diam-diam oleh jaringan intelijen Amerika yang mengatur dunia. Si Dulles, mantan direktur CIA, itu sudah punya rencana panjang untuk mengkooptasi kekayaan-kekayaan di seluruh dunia, termasuk Papua, untuk menjadi bagian dari penjarahan mereka dengan alasan-alasan budi pekerti yang luar biasa, bahwa mereka mengamankan dunia, memagari kepastian bahwa di sebuah negara itu demokrasi harus ditegakkan dan seterusnya. Nah, karena Kennedy orang baik, Kennedy orang yang benar-benar seorang demokratis, Kennedy orang yang tidak punya naluri untuk rakus terhadap
kebesaran Amerika, heroisme Amerika, maka Kennedy dicintai rakyat, tapi pada saat yang sama dia dibenci oleh para stakeholders dari kepolisian dunia. Maka akhirnya Kennedy ditembak di Dallas. Nah, ketika Kennedy ditembak di Dallas, langsung Anda tahu dalam waktu tidak sampai 1 jam, 4 menit dari ditembaknya Kennedy, begitu dipastikan mati, langsung Johnson, siapa? Orang jenenge berang. Lyndon B. Johnson, kan gurung air aja. Bukan jadi gurung lahir kan, itu tahun sudah 4. Aku gurung kepeduk ibumu barang. Bukan yang Sabrang belum Sabrang masih di planet mana gitu. Jadi 4 menit sesudah Kennedy ditembak di Dallas, dan sampai hari ini Amerika tidak sanggup untuk membuka, ya, artinya disharmoni kekuatan-kekuatan politik di elite Amerika juga belum sampai pada pintu di mana pembunuh Kennedy itu boleh dibuka. Ya, jadi 4 menit setelah Kennedy ditembak, maka wakil presiden Amerika yaitu Lyndon B. Johnson langsung dilantik di atas pesawat pada waktu itu. Menurut ceritanya, aku pas apen-apen menyamar jadi sumber dulu. Oh, dilantik mulai. Nah, begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, maka seluruhnya berubah. Itulah sebabnya waktu itu Bung Karno belum mati. Langsung Bung Karno juga switch, tidak lagi berpihak kepada tidak lagi mengandalkan Amerika karena Kennedy dibunuh. Maka Bung Karno kemudian membuat reorientasi koalisi politiknya secara internasional. Bung Karno bikin Game of the New Emerging Forces. Bung Karno membuat konferensi Asia Afrika. Bung Karno kemudian berpihak atau mulai telepon-teleponan sama Khrushchev, Presiden Uni Soviet pada waktu itu sebelum pecah menjadi Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya. Kemudian artinya Bung Karno dari kanan ke kiri. Padahal sesungguhnya Bung Karno sama Kennedy tidak kanan tidak kiri aslinya. Tapi karena polarisasi yang ada itu kanan kiri, maka fenomena ketiga ini dibunuh. Nah maka Bung Karno akhirnya ya sudah ke kiri kan, maka dia ke kiri sekarang gitu. Nah sejak Bung Karno ke kiri itu dimulailah semua infiltrasi penghancuran Indonesia. Disitulah Freeport mulai di MOU kan dan lain sebagainya ya. Jadi asumsi itu benar kalau menyangkut peristiwa Freeport ya. Nah nanti masalah lain bahwa nanti ada pertanyaan ki Freeport ini enaknya dijarno atau direbut kan gitu. Itu juga pertanyaan moral sebenarnya. Kuncinya gini Pak Sugo, ini sebelum kita teruskan yang stakeholder, kuncinya gini, Anda semua anti korupsi kan? Anda semua anti korupsi saya yakin. Anda semua aktivis dan penggerak kebersihan, governance. Pertanyaan saya, dan ini pertanyaan Bang Wetan, pertanyaan Ma'iyah kepada Republik Indonesia, terutama kepada para aktivis anti korupsi. Anda anti korupsi itu ada 2 sebab. Yang satu, eman barangnya kok dikorupsi, eman tambangnya kok dirampoki ya. Itu alasan pertama. Nomor 2, aku gak eman barangnya, tapi aku wajib menegakkan budi pekerti internasional. Yang saya lawan adalah perampokannya, bukan barangnya. Asing dia Pak. Yang pertama apa yang kedua? Maka mereka adalah manusia budi pekerti yang tidak perlu revolusi. Tapi kalau Anda tanya kepada para aktivis di luar sini, kalau Anda tanya kepada semua wacana yang ada di media apapun selama berpuluh-puluh tahun ini, yang pertama mereka. Jadi mergo eman duwi kita bahkan. Untuk Anda tidak, Mas yo janjani yo kepingin. Loh, setiap orang kalau tidak ingin duit itu dia tidak normal.
Setiap laki-laki yang tidak tertarik kepada wanita ada masalah dengan kelaminnya. Gitu kan? Anda pasti tertarik sama wanita, cuman Anda juga punya kekuatan yang lain yang membuat Anda tidak lantas mengejar-ngejar wanita sedemikian rupa. Kan begitu? Anda semua ingin duit, gelem, duit akeh gelem, sugih ya gelem, gitu kan? Cuman Anda punya budi pekerti, Anda punya iman, Anda punya pertimbangan-pertimbangan rohani, pertimbangan ukhrawi dan lain sebagainya yang membuat Anda tidak menomorsatukan keinginan Anda kepada uang dan wanita, kan begitu. Nah, soal kepingin nih, kepingin, ya maksud gak kepingin. Anggitmu nek terus Kiai Muzamil lu terus tenang, ya gak. Ya kruse ku nanti sih ngono terus. Pemene Madura bisa. Gitu ya. Oke. Ini saya melakukan rekap aja dari apa yang sudah terjadi. Dan saya dikasih patokan yang jelas kok. Sabrang sudah ngomong mengenai bedanya garis dengan pagar. Pak Muzamil sudah bicara mengenai semakin banyak orang bikin pagar, itu semakin tidak bermoral orangnya, kan begitu kan? Itu juga rumus yang luar biasa. Maka orang Madura itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang kecil, yang langsung dipagari laut.